Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Armadan. Saya dari kelas 2B Ilmu Komunikasi dengan nomor yang 220101383. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mereview buku yang berjudul Attitude is Everything. Sesuai namanya, buku ini mengajarkan bahwasanya berpikir positif dapat berdampak bagi kita untuk mengubah arah hidup kita menjadi lebih baik. Contohnya gimana? Contohnya ketika Anda bangun pagi jam 5, tidur malam jam 8, itu sangat-sangat mengoptimalkan energi lu agar ketika bangun pagi itu fresh. Kita bangun jam 5 pagi, dilanjutkan dengan membaca buku itu agar Anda bisa menambahkan banyak relasi, pengalaman, dan serta motivasi dalam buku-buku yang Anda baca. Contohnya buku Attitude is Everything ini, sehabis membangun jam 5 dan sudah membaca buku, langsung olahraga, dapat meningkatkan idealis tubuh kalian dan kesehatan jasmani kalian juga kan. Akhirnya itu menimbulkan suatu, mencerminkan orang yang sangat-sangat positif. Dan ini mendorong kita caranya untuk percaya diri. Selain itu juga mendorong kita untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dan bagaimana caranya kita dapat koreksi kesalahan kita agar kegagalan itu bisa kita koreksi dan kita akan melangkah lebih baik ke depannya. Ada dua prinsip yang akan saya jelaskan dari buku Attitude is Everything yang sudah saya baca, dan saya akan maknakan dua prinsip ini, yaitu pertama itu adalah bersikap dan berpikir. Mungkin dari bersikap dulu. Definisi bersikap mungkin kita akan definisikan saat dua orang yang bernama Sarah dan Sam. Sarah dan Sam ini adalah orang yang ingin pergi ke kedai untuk memesan makanan yang mereka makan untuk makan siang, dan mereka berdua datang pada jam sama dan tapi berbeda meja. Ketika mereka masuk dan setelah itu makan makanan yang sudah dihidangkan oleh pelayan, dan akhirnya lanjut untuk beraktivitas kembali. Bedanya di sini adalah ketika Sarah masuk ke dalam kedai kopi, itu adalah ketika Sarah memiliki karakteristik yang memunculkan arah yang positif. Misalnya dia ketika masuk ke kedai kopi dengan penuh ramah dan sopan santun dan tidak terbata-bata menyapa, itu saja sudah mencerminkan bahwa Sarah ini adalah orang yang positif, sedangkan Sam ini adalah orang yang negatif. Dia masuk ke kedai kopi langsung menyalahkan pelayannya kenapa pesanannya belum nyampe, dan setelah itu raut wajahnya murung dan jalannya tegak dan kepalanya nunduk. Seperti itu bisa kita simpulkan bahwa Sam ini adalah orang yang sangat-sangat negatif. Definisi, bagaimana kita dapat definisikan antara contoh konkret yang antara Sarah dan Sam? Mungkin kita akan definisikan Sarah ini seperti gelas setengah isi dan Sam itu adalah gelas setengah kosong. Mereka berdua itu bisa kita kaitkan dengan optimisme dan pesimisme. Optimisme itu orang yang yakin bahwa dia tuh bisa selalu mencari kebaikan orang lain, pasti selalu mendapatkan peluang atau opportunity, dan pastinya selalu mencari solusi atau koreksi dalam diri dia. Dan ketika orang yang pesimisme itu adalah ketika orang yang menyimpulkan bahwa mereka itu adalah orang yang gagal dalam hidupnya, selalu mencari kesalahan orang lain dan tidak mau mengkoreksi dirinya sendiri, mencari yang tidak ada. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa orang yang optimisme, contohnya Anda adalah seorang yang ingin mau merubah tubuh Anda secara ideal, six pack dan segala macam. Orang yang optimisme adalah ketika orang konsisten hari pertama hingga seminggu itu mereka workout dengan membuat list. Senin mereka latihan dada, hari kedua mereka latihan perut, hari ketiga mereka latihan tangan, hari kelima mereka latihan kaki, dan seterusnya. Ketika orang optimisme pasti mereka bisa bilang kalau gue bisa. Dan akhirnya kayak contohnya pengalaman gue sendiri adalah ketika gue ingin menurunkan berat badan saat puasa jam 3, itu saya niatkan untuk berolahraga. Mungkin awal mula berat badan 72, ketika saya sudah niat dalam sebulan saat berpuasa turun hingga 49 kilo.
mungkin orang yang negatif, mungkin mereka berpikir bahwasanya gue mending gak usah capek-capek berolahraga, gue maunya instan dan segala macam, dan itu mungkin di luar nalar. Kedua itu adalah berpikir. Ada prinsip yang mengatakan bahwa kita menjadi apa yang kita pikirkan. Prinsip itu adalah mencoba untuk ekspektasi lebih dulu ketika lo ingin mencapai suatu tujuan. Banyak orang bilang ekspektasi itu gak, realitanya bakalan suram. Mereka tidak tahu bahwasanya ketika ekspektasi yang berlebih itu bisa membantu dalam motivasi lu agar lu mencari solusi agar gimana caranya tujuan tersebut berhasil. Buat list seperti tadi hari Senin, misalkan orang yang ingin diet dari sebulan dan niatkan untuk turun dari 72 sampai 42, mereka yakin bisa. Dari ekspektasi tersebut membangkitkan suatu semangat agar mulai melangkah ke arah yang positif. Contohnya besok gue harus kegiatannya seperti ini agar badan gue ideal dan seperti itu. Ya mungkin itu sih yang bisa membantu. Makanya kalau mau merubah diri atau personality lu atau mungkin potensi lu, mungkin lu bisa berekspektasi terlebih dahulu sebelum memulainya, agar ketika berproses lu bisa membayangkan nanti hasilnya seperti apa, dan itu akan bisa membantu untuk penyemangat individu personal lu. Bukan itu aja, ketika berpikir apa yang lu pikirkan terus berekspektasi doang tetapi tidak ada tindakan, itu ya sama aja. Jadi pikiran dominan itu juga berpengaruh ya untuk membantu dalam pencapaian suatu hasil yang maksimal. Pikiran dominan itu adalah, ada suatu prinsip yang mengatakan bahwa lebih sedikit berpikir positif akan menjadi berkurangnya hasil yang positif. Maksud prinsip seperti itu adalah, mungkin contohnya ketika orang diet ya, orang diet itu ketika pagi mereka mungkin memilih makan sehat, seperti gue mau diet besok gue makan nasi dikit dan sayur-sayuran mereka santap saat pagi hari. Tapi ketika malam mereka lebih memilih makan makanan yang bersifat minyak dan es seperti itu, kan hasilnya tidak mengoptimalkan ya. Sama aja, mungkin lebih setara berat badan yang tadi misalkan 72, mungkin ya besok pagi mungkin 72 atau enggak 71. Menurut gue sih seperti itu perspektif gue. Kesimpulan dari berpikir ya, kalau lu misalkan udah berekspektasi apa yang lu inginkan, menuju, terus pikiran dominan juga udah lu genggam. Pikiran dominan tuh bagaimana lu cara mengoptimalkan agar hasil yang maksimal. Contohnya kayak membuat list, hari pertama harus ngelakuin apa, hari kedua harus ngelakuin apa untuk menuju badan yang ideal. Nah itu harus butuh konsisten dan niat sih. Mungkin antara sikap dan berpikir itulah yang saya kagum dari buku Attitude is Everything, dan saya akan bahas pada sesi kali ini. Intinya adalah ketika sikap dan pikiran sudah bisa lo genggam, sikap itu attitude lo positif dan pikiran pun positif, itu akan membantu dalam mencapai achievement yang luar biasa, yang sangat-sangat maksimal. Ketika dua genggaman itu belum lo pegang, ambil contoh kecilnya ya, misalnya bangun pagi itu jam 5, itu ketika bangun pagi jam 5 sholat, setelah itu jam 6 itu membaca buku, dan setelah jam 6 membaca buku dan jam 7 sampai jam 9 mungkin 1 jam sisanya itu adalah berolahraga. Dari hal positif itu, pertama yang didapat itu adalah otak menjadi lebih fresh, yang kedua itu adalah mendapatkan relasi, yang ketiga itu badan menjadi sehat. Apa kaitannya dengan filsafat komunikasi antara buku Attitude is Everything dengan filsafat yang saya akan gunakan kali ini adalah logika komunikasi. Nah, apa kaitannya dengan buku Attitude is Everything dengan logika komunikasi? Itu adalah ketika filsafat logika komunikasi itu memiliki kaitan dengan buku Attitude is Everything kan. Apa kaitannya itu? Dalam buku tersebut, JFK menekankan betapa pentingnya sikap positif dalam mencapai kesuksesan dan meraih kebahagiaan hidup.
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap dan pola pikir kita adalah komunikasi, maupun itu verbal atau non-verbal. Filsafat komunikasi dapat membantu dalam memahami bagaimana pesan dan informasi disampaikan secara efektif melalui penerapan prinsip-prinsip logika komunikasi seperti kejelasan, konsisten, dan kesesuaian pesan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kita dapat membangun komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif yang terkandung dalam buku Attitude is Everything. Selain itu, filsafat logika komunikasi juga membantu kita dalam memahami dan menginterpretasikan pesan-pesan yang disampaikan oleh buku tersebut dengan lebih tepat dan jelas. Dengan menggunakan logika komunikasi, kita dapat menganalisis argumen-argumen yang disampaikan oleh penulis dan menghubungkan dengan pengalaman hidup kita. Ya, pengalaman hidup kita yang penting untuk mendapatkan pemahaman positif. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.